Baru saja Prabowo menghentikan izin tambang di Kepulauan Raja Ampat. Nah, ini si bikin ulah ya. Ini menantu sama mertua sama-sama rakus ya, gila ya. Ini si ini lagi ngincer 4 pulau di Aceh ya. Segitunya kalian ya ingin merusak sumber daya alam di Indonesia ya. Buat apa sih? Buat bayar utang negara. Sumber daya alam di Indonesia ini bukan milik keluarga kalian ya. Potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Bobby, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Setuju bang, gasken. Kau itu gak tahu malu ya? Sama kayak mertuamu itu Jokowi yang PKI ya kan? Kalian tuh gak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana aku buat 3 bulan, boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan, boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus, Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Pokoknya kami semua peduli dengan tanah rencong Aceh ya. Save Serambi Mekah. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh netizen bahwa Bobi Nasution dan juga Pak Jokowi sama-sama rakus. Mertua dan menantu ini betul-betul tidak mempunyai hati nurani dan semakin kesini semakin menjadi-jadi kelakuannya. Seolah mereka ini yang mempunyai negeri ini dan kita sebagai rakyat Indonesia tidak dianggap sama sekali. Nah, wajar jika netizen semakin kesini juga semakin barbar mengkritisi mereka-mereka yang seenak jidat ingin merampas apa yang menjadi hak-haknya rakyat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat luar biasa dari netizen yang sangat menohok, dan para netizen ini seolah tidak lagi membatasi kata-kata kasar untuk keluar dari mulutnya buat Pak Mulyono CS. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Sukanya menggunakan baju adat, tapi tanah adat habis dibabat. Dari Sumatera, Kalimantan, Halmahera, hingga Raja Ampat. Saat ini, Raja Ampat kita kenal sebagai wilayah tempat wisata alam terbaik yang ada di Indonesia dalam kondisi terancam. Ini termasuk pulau kecil kan. Kalau kita lihat izinnya nih hampir semua nih, hampir seluruh pulau ini dikasih izin nih. Izin nikel, izin eksploitasi. Seolah-olah perusahaan ini melakukan aktivitas konservasi, tapi kalau kita lihat aktivitas pembukaannya justru dia merusak habitat yang lebih luas. Mari kita dukung agar Raja Ampat tetap selamat. Makanya kamu itu ya ternak-ternak iblis rabies Jokowi, kamu belajar sejarah
perjalanan asli, perjuangan bangsa Indonesia yang asli ya. Jangan yang dari rekayasa Jokowi yang pakai aktor topeng monyet, gerombolan topeng monyet, Sarinah itu. Goblok. Kalau Jokowi itu terah maleng, terah darah PKI. Jokowi itu, kalau kamu mau tahu. Kamu bangga-banggakan Jokowi itu ada apanya? Bisa apa dia di Republik ini kecuali garong hak rakyat? Hah? Kecuali bunuh puluhan ribu rakyat. Kecuali bunuh hak kehidupan rakyat. Kecuali menggarong konstitusi di Republik ini. Kecuali menggarong hukum-hukum negara ini. Hah? Dan otak bosoknya Jokowi itu juga yang jadi otak dalang mega koruptor di Republik ini sampai dia punya penghargaan OCCRP itu. Dulunya itu cuma maling kampung itu si Jokowi koplak somplak itu. Dia itu jadi mata-mata orang asing, kesana kemari jadi mata-mata orang asing yang kemudian di framing. Jadi wali kota jadi-jadian, jadi gubernur jadi-jadian, jadi presiden jadi-jadian. Kamu itu yang goblok somplak otakmu itu yang mau di blesek-bleseknya presiden jadi-jadian otak sinting kayak Jokowi somplak itu. Kalau kamu mau tahu. Berapa sekarang garongannya dia itu? Tanya sama Jokowi itu. Berapa uang koruptor yang digarong, dibadok sama keluarga si Jokowi somplak otaknya itu? Berapa? Hak rakyat yang sudah didolimi sama si Jokowi dan keluarganya iblis rabias itu berapa? Kalau Bunda Lim Ju Kien punya harta, punya kekayaan, itu dari beliau itu berbisnis, dari beliau itu berdarah-darah, berkeringat, bekerja. Kalau Jokowi dari apa? Dari meres darah rakyat. Dari garong haknya rakyat. Kalau kamu mau tahu, masa kamu nggak tahu? Apa pura-pura kamu goblok atau bagaimana? Goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan gitu. Kenapa? Jadi beban negara. Kamu itu pantasnya tuh jadi anjing rabies atau iblis sana lo. Di negaramu sana itu. Di negara iblis sana. Jangan di negara Pancasila ada orang kayak kamu ini. Yang tidak tahu sejarah, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu ngurusi komandan besar kami Bunda Lim Ju Kien. Kamu itu diparani ke rumahmu udah renyek, kamu tuh rumahmu udah kebakar habis. Bunda Lim Ju Kien tuh kalau tidak inget-inget orang kayak kami yang waras-waras ini, negara ini sudah dibom habis kalau kamu mau tahu. Mentang-mentang kamu itu punya kekuatan apa? Bisa kementerus kayak begini tuh kamu tuh punya kekuatan apa? Ha? Memangnya kamu sudah mampu ngeletak gunung Tidar di Magelang itu sehingga kamu tuh kementerusnya bukan main kayak begini. Hei, kamu aku kasih tahu, Bunda Lim Ju Kien tidak perlu dipilih-pilih oleh diapuranmu yang sletek sinting itu. Tidak perlu. Bunda Lim Ju Kien berdiri sendiri di sini bersama kami rakyatnya yang waras. Berdiri sebagai presiden bersama kami rakyat-rakyatnya yang waras. Tidak perlu butuh bantuan-bantuan, dukungan otak-otak somplak macam kau itu. Gak perlu, gak butuh. Cuma nanti kalau Bunda Lim Ju Kien jadi presiden, tahu rasa kamu. Aku daftar kamu jadi tumbal hutang negara. Biar kamu itu bisa merasakan seperti apa kebiadaban iblis rabiat Jokowi itu terhadap rakyat ini. Jangan asal main bacot aja kamu ini. Malu-maluin aja. Kurang ajar kamu ini. Komandan gue Bunda Lim Ju Kien tidak pantas mendapat pertanyaan kayak kamu itu. Tidak pantas mendapat penghinaan seperti yang kamu lakukan terhadap bunda kami itu. Hah? Bunda kami itu keturunan pendiri NKRI. Bukan tokoh negarawan sembarangan kayak otak somplak iblis rabias PKI Jokowi yang bisanya cuma garong Republik ini.